Bang, orang kita si provokator itu masih ditahan sama Bang Rohmat. Target Rohmat kita, Bang. Selalu ada celah buat korek. Nggak bakal pastiin itu. Trikis. Ngobrol sama kamu tuh ibarat peribahasa. Biarkan anjing menggonggong tertimpa tangga pula. Nggak nyambung. Lah itu ngobrol sama kamu itu nggak nyambung. Buruan telepon. Dadar. War. Tas. Satu. Tak. Oh gitu. HP-nya di kamar. Dulu Apoy dengan sabar deketin gua. Dan percaya suatu hari gua akan berubah. Meskipun gua berkali-kali caci maki dia. Kasar sama dia. Apoy tetap sabar sama gua. Gua jadi mikir lagi, Ang. Kalau gua tetap biarin gondrong, itu tandanya gue egois. Karena Gondrong salah satu keluarga gue di Pasar Makmur. Gue harus bisa ajak Gondrong seperti Apoy ajak gue. Memang gak mudah. Tapi gue percaya Allah akan bantu gue. Amin. Insya Allah, Kang. Setiap niat baik insya Allah bakal menghasilkan sesuatu yang baik. Saya, Apoy, Tommy, Ovi, siap bantu kapanpun, Kang. Makasih, Ang. Sama-sama, Kang. Bang, kalau kayak gini terus, saya masih jaga kiosnya Bang Rohmat nggak sih? Ya kalau Bang Rohmat belum bilang apa-apa, kamu harusnya masih jaga toko di sana sama Bang Katro. Gitu ya? Tapi tenang, udah aman kan? Ya aman untuk sekarang, hari ini. Ya kalau untuk hari-hari besok, kan belum tahu. Iya. Anjing, kau kenapa? Kau sakit kok? Gue nggak sakit. Gue cuma lagi mikir. Masalah gue aja belum selesai. Udah datang masalah lain. Iya, ada masalah apa lagi nih? Gimana kalau Gondrong balas dendam? Dia tadi kelihatan marah banget. Dia benar-benar kelihatan kayak pecundang tadi. Pasti itu sangat melukai harga dirinya. Lu kan tahu gimana Gondrong? Iya. Saya tahu persis tentang Gondrong, saya tahu. Ah, tapi kan nanti kan ada Rohmat. Kan tidak mungkin Rohmat mau tinggal diam saja, toh? Berarti Rohmat harus ada di sini. Di Makmur ini. Nah ini, kalau soal itu saya tidak tahu, nah. Apakah Rohmat mau atau tidak itu, nah. Assalamualaikum, Kleng. Waalaikumsalam. Bang Tommy, abang angkat gue udah datang belum? Kalau kakak Fang sudah datang. Kakak Tommy lagi cek dia punya barang. Kakak Bos sama kakak Ovi lagi jalan barangan. Gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Juga, Bang Pang sudah ada di kiosnya. Alhamdulillah. Makasih ya Bang Katro. Pada Serai, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mang Dharma. Waalaikumsalam, Mbak Biba. Saya boleh nitip kios sebentar? Iya, boleh, Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, orang kita si provokator itu masih ditahan sama Bang Rohmat. Target Rohmat kita, Bang. Selalu ada celah buat korek. Ngai bakal pastiin itu. Nggak ada yang bisa menghentikan Ngai. Bisnis kita jaminannya. Doa Ismet dijabah sama Allah. Abang Angkat gak kenapa-napa kan? Lepasin kakak. Kakak begini, gue bakal kenapa-napa. Lepasin. Lepasin. Sakit Abang Angkat. Sakit. Lu jauh-jauh dari gue. Daripada ntar gue dimarahin mama lu. Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam. Mau nanya, Bang Toto kemana ya? Kok kiosnya tutup sih? Saya mau ngirim kelapa, udah janji hari ini. Emangnya tuh bocah kemana? Saya juga nggak tahu. Kemarin kata Toto, dia mau buka kiosnya siang. Katanya takut kalau ada perang, Bang Tommy. Sembarangan lu, perang. Sekarang lu telepon Toto, suruh datang sekarang juga. Iya, Bang Angkat. Sukamto, kenapa lu yang datang? Oji mana? Lagi main burung dara, Bang. Allahu Akbar, burung dimainin tuh orangnya. Surat apa yang lo baca barusan, Poy? Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua orang yang berselisih. Dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Itu artinya. Meskipun sama gondrong sekalipun. Gondrong kan saudara kita juga. Mathalul mu'min kal jasad, kata Rasulullah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti jasad, tubuh, badan. Idza ishtaqar rajulu ra'sah, andaikan atau kalau seorang pemuda merasakan sakit di kepalanya, tada'a lahu sa'iru jasadi, maka seluruh tubuh, seluruh badannya akan ikut merasakan. Mana tangan lo? Pertanyaan gue. Yang buat cubit kan tangan lo. Kenapa muka lo yang begitu? Karena saling berhubungan, Pak. Ya, betul. Itulah kita sesama mukmin. Harus saling berhubungan. Satu merasa sakit, semuanya ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh satu itu. Ah!